Halo semuanya. Selamat datang di channel saya Lulus Chapens, PPPK. Pada channel ini saya akan memberikan contoh soal beserta pembahasan mengenai TKP, TWK, TIU, SKB, manajerial, sosial kultural yang akan membantu teman-teman dalam menjawab soal ujian CPNS ataupun PPPK. Jika konten ini menarik jangan lupa subscribe, share dan like. Sebelum menjawab latihan soal silahkan berdoa menurut agama dan keyakinan masing-masing. Let's go! Manakah dari berikut ini yang bukan merupakan konsep taksonomi basis data? A. Skema basis data. B. Entitas. C. SQL. D. Relasi. Jawaban yang tepat adalah C. SQL. Pembahasan soal sebagai berikut. SQL, Structured Query Language, bukanlah konsep taksonomi basis data, melainkan sebuah bahasa yang digunakan untuk mengakses dan mengelola basis data. Tujuan dari normalisasi dalam basis data adalah A. Menghindari duplikasi data. B. Meningkatkan efisiensi dan efektivitas basis data. C. Memperjelas struktur basis data. D. Semua jawaban benar. Jawaban yang tepat adalah D. Semua jawaban benar. Pembahasan soal sebagai berikut. Normalisasi dilakukan untuk menghindari duplikasi data, meningkatkan efisiensi dan efektivitas basis data, memperjelas struktur basis data, serta mengoptimalkan penggunaan basis data. Kunci primer pada basis data digunakan untuk A. Menunjukkan relasi antara entitas. B. Menentukan kunci asing pada tabel lain. C. Menjaga integritas data dan menghindari duplikasi data. D. Menyimpan data dalam sebuah tabel. Jawaban yang tepat adalah C. Menjaga integritas data dan menghindari duplikasi data. Pembahasan soal sebagai berikut. Kunci primer pada basis data digunakan untuk menjaga integritas data dan menghindari duplikasi data. Kunci primer adalah atribut atau kumpulan atribut yang dapat mengidentifikasi secara unik setiap baris dalam sebuah tabel. Manakah dari berikut ini yang bukan merupakan jenis normalisasi dalam basis data? A. Normalisasi 2NF. B. Normalisasi 3NF. C. Normalisasi 4NF. D. Normalisasi 5NF. Jawaban yang tepat adalah D. Normalisasi 5NF. Pembahasan soal sebagai berikut. Normalisasi 5NF tidak ada. Jenis normalisasi pada basis data umumnya sampai pada 4NF. Normalisasi 5NF biasanya hanya digunakan pada basis data yang kompleks dan sangat besar. Entitas dalam basis data merepresentasikan A. Karakteristik atau ciri-ciri dari suatu hal dalam dunia nyata. B. Objek yang merepresentasikan suatu hal dalam dunia nyata. C. Koneksi atau hubungan antara entitas dalam basis data. D. Atribut atau kumpulan atribut yang dapat mengidentifikasi secara unik setiap baris dalam sebuah tabel.
Jawaban yang tepat adalah B. Objek yang merepresentasikan suatu hal dalam dunia nyata. Pembahasan soal sebagai berikut. Entitas dalam basis data merepresentasikan objek yang merepresentasikan suatu hal dalam dunia nyata, seperti manusia, kendaraan, atau produk. Atribut merepresentasikan karakteristik atau ciri-ciri dari suatu entitas. Apa yang dimaksud dengan ERD? Entity Relationship Diagram. Dalam desain basis data. A. Diagram yang menjelaskan struktur tabel dalam basis data. B. Diagram yang menjelaskan koneksi antara tabel dalam basis data. C. Diagram yang menjelaskan penggunaan bahasa SQL dalam basis data. D. Diagram yang menjelaskan kunci primer dan kunci asing dalam basis data. Jawaban yang tepat adalah B. Diagram yang menjelaskan koneksi antara tabel dalam basis data. Pembahasan soal sebagai berikut. ERD adalah diagram yang digunakan dalam desain basis data untuk menjelaskan koneksi atau hubungan antara entitas dalam basis data. Apa yang dimaksud dengan DDL? Data Definition Language. Dalam penerapan taksonomi basis data. A. Bahasa yang digunakan untuk mengambil data dari basis data. B. Bahasa yang digunakan untuk mengedit data dalam basis data. C. Bahasa yang digunakan untuk mengubah struktur basis data. D. Bahasa yang digunakan untuk melakukan kalkulasi dan manipulasi data dalam basis data. Jawaban yang tepat adalah C. Bahasa yang digunakan untuk mengubah struktur basis data. Pembahasan soal sebagai berikut. DDL adalah bahasa yang digunakan untuk mengubah struktur basis data, seperti membuat tabel, mengubah nama tabel atau kolom, menambahkan indeks, dan menetapkan kunci primer. Apa yang dimaksud dengan DML? Data Manipulation Language. Dalam penerapan taksonomi basis data. A. Bahasa yang digunakan untuk mengambil data dari basis data. B. Bahasa yang digunakan untuk mengedit data dalam basis data. C. Bahasa yang digunakan untuk mengubah struktur basis data. D. Bahasa yang digunakan untuk melakukan kalkulasi dan manipulasi data dalam basis data. Jawaban yang tepat adalah B. Bahasa yang digunakan untuk mengedit data dalam basis data. Pembahasan soal sebagai berikut. DML adalah bahasa yang digunakan untuk melakukan kalkulasi dan manipulasi data dalam basis data, seperti menambah, mengedit, atau menghapus baris dalam tabel. Apa yang dimaksud dengan transaksi dalam penerapan taksonomi basis data? A. Aksi atau operasi yang dilakukan oleh pengguna pada basis data. B. Proses memeriksa kesalahan atau inkonsistensi data. C. Proses mengubah data menjadi bentuk visual seperti diagram atau grafik. D. Proses mengakses dan memanipulasi data dalam basis data. Jawaban yang tepat adalah A. Aksi atau operasi yang dilakukan oleh pengguna pada basis data. Pembahasan soal sebagai berikut. Transaksi adalah aksi atau operasi yang dilakukan oleh pengguna pada basis data, seperti menambah, mengedit, atau menghapus data.
Transaksi juga dapat mencakup serangkaian operasi atau aksi yang harus dilakukan secara bersamaan dan semuanya harus berhasil atau gagal secara bersamaan. Apa yang dimaksud dengan ACID? Atomicity, konsistensi, isolation, durability. Dalam penerapan taksonomi basis data. A. Bahasa yang digunakan untuk mengambil data dari basis data. B. Bahasa yang digunakan untuk mengedit data dalam basis data. C. Kriteria atau prinsip yang digunakan untuk memastikan integritas dan keamanan data dalam basis data. D. Proses mengakses dan memanipulasi data dalam basis data. Jawaban yang tepat adalah C. Kriteria atau prinsip yang digunakan untuk memastikan integritas dan keamanan data dalam basis data. Pembahasan soal sebagai berikut. ACID adalah kriteria atau prinsip yang digunakan untuk memastikan integritas dan keamanan data dalam basis data. Atomicity mengacu pada prinsip bahwa sebuah transaksi harus dilakukan secara keseluruhan. Demikian contoh soal dan pembahasan SKB Pranata Komputer Materi Basis Data atau Database Part 2. Semoga contoh soal ini dapat membantu teman-teman dalam menjawab soal ujian CPNS maupun PPPK. Jika konten ini bermanfaat, jangan lupa subscribe dan bunyikan notifikasinya. Jangan lupa juga like dan komen agar makin semangat upload contoh soal lainnya.